Hai semuanya, kenalin aku Valentina Dianti dengan NIM 2004946, mahasiswi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai urgensinya pendidikan berbasis multikulturalisme dalam dunia pendidikan. Menurut Supardan 2005, dalam mewujudkan pendidikan multikulturalisme dalam dunia pendidikan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana alternatif dalam pemecahan konflik. Yang kedua, melalui pelajaran pendidikan berbasis multikultural, peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya. Dan yang ketiga, penerapan pendidikan multikultural dalam kurikulum nasional. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif dalam pemecahan konflik. Melalui pendidikan multikultural di dunia pendidikan, diyakini dapat menjadi salah satu solusi konflik dan disharmonisasi, khususnya yang sering terjadi di masyarakat yang secara realitas adalah masyarakat plural. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Spektrum kultur bangsa Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengelola perbedaan itu menjadi suatu aset dan bukan sumber perpecahan. Oleh sebab itu, sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai asas otonomi pendidikan. Yang kedua, pendidikan multikultural membuat peserta didik tidak tercerabut dari akar budaya yang sebelumnya. Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina peserta didik agar tidak tercerabut dari akar budaya yang dimiliki sebelumnya. Era globalisasi seperti saat ini, pertemuan antara budaya menjadi ancaman bagi peserta didik. Menyikapi realitas global tersebut, peserta didik hendaknya diberi penyadaran tentang pengetahuan yang beragam, termasuk aspek kebudayaan. Mengingat beragamnya realita kehidupan di negeri ini dan juga di luar negeri, peserta didik perlu diberi materi tentang pemahaman banyaknya budaya atau pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, penerapan pendidikan multikultural dalam kurikulum nasional. Menurut Maksum 2004, pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah yang pertama, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti sekarang ini menjadi filosofi kurikulum yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang dan unit pendidikan. Yang kedua, teori kurikulum tentang konten harus berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berdasarkan fakta, teori, generalisasi, pengertian yang mencakup pula nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda. Yang ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh hanya berdasarkan teori psikologi belajar yang menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik yang hidup sebagai anggota aktif dalam masyarakat, bangsa, dan dunia yang harus diseragamkan. Yang keempat, proses belajar yang dikembangkan untuk peserta didik harus berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorfisme yang tinggi dengan kenyataan sosial. Dan yang terakhir, evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai tujuan dan konten yang dikembangkan.